Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin tugas kita dari mata kuliah komunikasi akses nirkabel pada jurusan Teknik Telekomunikasi jurusan Telkom University. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dia Sifana Ramadina dan rekan saya. Perkenalkan, saya Astri Wulandari. Nah, di sini kami mengambil judul tugas kita perancangan jaringan 4G LTE pada Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Oke, next. Nah, wilayah perencanaan kita yaitu Kota Tasikmalaya, di mana Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada 108 derajat 0838, 108 derajat 2402 BT, dan 7 derajat 10 sampai 7 derajat 2632 LS di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,2 hektar atau 171,56 km persegi yang meliputi wilayah 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideng, Tawang, Taman Sari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiyang, Purbaratu, Bungursari, dan Ciberem. Nah, untuk batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya atau batas Sungai Ciwulan. Untuk petanya dapat dilihat di bagian sebelah kanan. Data luas dan penduduk yang digunakan untuk perencanaan ini berdasarkan sumber yang kita dapatkan yaitu dari data Tasikmalaya, dan ini merupakan data tahun 2019. Nah, untuk Kecamatan Cihideng itu luas daerahnya 5,45 km persegi dengan jumlah penduduk produktif tahun 2019 sebanyak 73.372 dengan kepadatan penduduknya rata-rata 13.365 km persegi per jiwa. Nah, karena kepadatan penduduknya itu lebih dari 3.000, maka ini termasuk dalam dense urban. Nah, kemudian untuk Kecamatan Cipedes memiliki luas 9,04, penduduk produktifnya 82.108 dan kepadatan penduduknya 9.164. Nah, dia juga lebih besar dari 3.000 kepadatan penduduknya dan termasuk kategori dari dense urban. Nah, begitupun untuk kecamatan selanjutnya yang berbeda yaitu di Kecamatan Taman Sari, di mana dia memiliki luas 37,07 km persegi dengan jumlah penduduk produktif itu 75.970, akan tetapi kepadatan penduduknya itu rendah, hanya di angka 2.111 km persegi per jiwa, sehingga si Taman Sari ini termasuk kategori dari wilayah urban. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bakal menjelaskan parameter perencanaan yang kita gunakan pada tugas kita kali ini. Yaitu yang pertama, perencanaan dilakukan untuk 5 tahun mendatang, yaitu sampai tahun 2024. Nah, kenapa tahun 2024? Karena data yang kita gunakan di sini merupakan data 2019. Yang kedua, perencanaan berdasarkan frekuensi dan banyak bandwidth downlink yang dimiliki oleh Telkomsel, yaitu sebesar 1857,5 MHz sampai 1880 MHz. Kemudian tinggi antenanya itu 1,75 meter, tinggi antena inode B-nya itu 45 meter yang disesuaikan dengan kriteria tinggi antena untuk wilayah dense urban. Jadi tadi karena dominan wilayah dari Kota Tasikmalaya itu merupakan dense urban, maka kita pakai kriteria untuk wilayah dense urban yaitu 40 sampai 50 meter. Kemudian kriteria selanjutnya antena yang digunakan adalah antena trisektoral. Usia produktifnya itu 15 sampai 56 tahun. Market share-nya itu Telkomsel sebesar 59,6%, penggunaan LTE Telkomselnya itu 80,05%, frekuensi yang digunakan yaitu 1878 MHz dengan bandwidth 20,5 dan RB sebesar 100. Modulasi yang digunakan itu 16 km, model propagasi yang digunakan COS 231, dan link budget perangkat inode B berdasarkan spesifikasi dari Huawei.
Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut buat subbab yang ketiga, yaitu ada capacity planning. Nah, sebelum kita melakukan planning, kita harus mengetahui jumlah LTE user. Nah, caranya bisa dilihat sendiri, itu ada penduduk produktif dikali market share dikali LTE penetration. Nah, untuk penduduk produktif di Tasikmalaya itu ada 480.750, terus ada market share untuk provider Telkomsel itu sebesar 59,6%, terus untuk LTE penetration-nya dicari berdasarkan total user per 4G user, yaitu sebesar 80,05%. Didapat hasil untuk LTE usernya itu sebesar 229,365 user. Terus di situ ada tabel, itu merupakan hasil dari perhitungan dari capacity planning yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada area wide-nya itu sesuai luas wilayah untuk kota Tasikmalaya secara keseluruhan itu ada 183,85 km persegi. Terus untuk jumlah usernya seperti pencarian kita tadi itu ada 229.365. Terus untuk network throughput-nya itu dicari menggunakan rumus total user dikali single user throughput per relatif efisiensi dengan nilai relatif efisiensinya itu 0,98, didapat hasil untuk downlink itu 10.478,24 megabit per second, terus untuk uplinknya itu 2.527,695 megabit per second. Terus ada cell average throughput, itu bisa dicari karena kita mengambil untuk wilayah dense urban, maka untuk nilai cell average throughput-nya itu untuk downlink itu sebesar 34,08 megabit per second, terus untuk uplink-nya itu 40,9 megabit per second. Terus lanjut untuk site capacity-nya, cara mencarinya itu tinggal di cell average throughput dikali dengan 3. 3 itu maksudnya kita menggunakan antena trisektoral nantinya, yaitu untuk hasilnya site capacity downlink 102,24 megabit per second, uplink-nya 122,7 megabit per second. Terus untuk number of site-nya itu rumusnya network throughput per site capacity. Tinggal dikalkulasiin aja, dapat hasilnya untuk yang downlink itu 103 site, untuk uplink itu 21 site. Terus lanjut untuk number of user per site, itu rumusnya user per number of site. Tinggal user dibagi dengan jumlah site-nya. Didapat hasilnya itu untuk downlink 2.227 sama uplink-nya 10.923. Cell coverage, kita lanjut ke cell coverage, itu rumusnya area per number of site. Tinggal dikalkulasiin, dapat hasilnya itu untuk sisi downlink 1,79 km persegi, terus untuk uplink-nya 8,76 km persegi. Terus yang terakhir ada cell radius. Cara mencarinya tinggal cell coverage dibagi 2,6 kali 1,95 pangkat 0,5. Didapat hasilnya untuk sisi downlink itu 0,594 km dan uplink-nya itu 1,32 km. Nah, terus setelah mendapatkan tabel yang tadi, kita melakukan perhitungan pet loss. Kan tadi ada cell radius untuk sisi downlink dan cell radius untuk sisi uplink. Nah, untuk perhitungan pet loss sendiri, itu kita menggunakan rumus cos 231, yaitu rumusnya itu LP sama dengan 46,3 ditambah 33,9 log FC. Frekuensinya kita menggunakan 1878 dikurang 13,82 log HT. HT-nya tadi untuk tinggi base station-nya itu 45 meter dikurang AHR itu dari hasil kalkulasi didapat 0,547 ditambah 44,9 dikurang 6,55 log HT. Log D, D-nya tadi udah sesuai dengan sel radius untuk yang downlink itu berarti 0,594 ditambah CM-nya 3. Didapat hasil untuk pet loss sisi downlink itu sebesar 129,176 dB. Terus untuk pet loss sisi uplink-nya itu 140,991 dB. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya itu coverage planning buat dua sisi, buat downlink dan juga buat uplink. Nah, di sini bisa dilihat ini kita spesifikasinya based on dari Huawei, jadi kita ngikutin parameter-parameter yang udah ditentukan oleh Huawei. Nah, untuk downlink budgetnya untuk di transmitter max ENB power-nya itu sebesar 46, itu ketentuan. Kemudian RB to distributed power-nya itu 100. Nah, di sini ada subcarrier to distributed power. Nah, itu rumusnya itu 12 dikali RB to distribute power. Nah, kemudian ada juga subcarrier power. Nah, subcarrier power itu dapat dicari dengan rumus max ENB power dikurang 10 log dari si hasil subcarrier to distribute power tadi. Nah, kemudian ada TX dari antena gainnya itu sebesar 18, feeder loss itu sebesar 0,25, dan di sini ada perhitungan lagi yaitu EIRP-nya. Itu rumusnya dengan cara subcarrier power ditambah TX gain antena dikurang feeder loss-nya. Nah, kemudian untuk di sisi receiver-nya, itu SINR-nya itu sebesar minus 7. Ini berdasarkan modulasi yang kita gunakan, di mana kita menggunakan modulasi 1/3 QM. Nah, selanjutnya ada RS noise figure sebesar 7, dan ada di sini receiver sensitivity, di mana untuk mencarinya dapat menggunakan rumus SINR ditambah RX noise figure dikurang 174 ditambah 10 log 15.000. Nah, kemudian RX body loss-nya itu 0, dan kemudian interference margin-nya itu 5. Nah, ini dapat diubah sesuai kebutuhan. Kemudian ada minimal signal reception strength-nya. Nah, cara mencarinya itu dengan cara receiver sensitivity ditambah RX body loss ditambah interference margin-nya. Nah, kemudian ada thermal noise-nya juga itu sebesar minus 130,55. Untuk di bagian path loss dan shadow fading margin-nya, itu penetration loss-nya itu 19 dan shadow fading margin-nya itu 9,4. Dan sehingga didapatkan MIPL-nya dengan rumus EIRP dikurang minimal signal reception strength dikurang penetration loss dikurang shadow fading margin, sehingga didapatkan hasil 131,54 dB. Itu untuk di bagian downlink. Kemudian kita masuk ke bagian uplink, sama spesifikasinya itu dari Huawei. Untuk downlink budgetnya sebagai berikut. Di bagian transmitter, max ENB power-nya itu beda dengan si downlink tadi. Di sini diberi ketetapan sebesar 23, RB to distribute power-nya itu sebesar 8, subcarrier to distribute power-nya itu rumusnya sama, 12 dikali RB to distribute power, dapat hasil 96. Kemudian subcarrier power-nya itu dengan rumus max ENB power dikurang 10 log subcarrier to distribute power. Lanjut, ada TX body loss-nya itu 0, EIRP-nya itu dengan cara subcarrier power dikurang TX body loss, sehingga dapat 3,177 dBm. Itu untuk di bagian transmitternya. Kemudian kita masuk ke bagian receiver-nya. Untuk receiver-nya, SINR-nya itu minus 8,5, sama karena kita memakai modulasi 1/3 QM. Kemudian RX noise figure-nya itu 7, receiver sensitivity-nya didapat minus 138,439 dengan cara SINR ditambah RX noise figure dikurang 174 ditambah 10 log dari 15.000. Kemudian di sini juga ada RX body loss-nya itu 0, interference margin-nya itu 5, minimal signal reception strength-nya itu didapat dengan cara receiver sensitivity dikurang RX antenna gain ditambah RX cable loss and ditambah interference margin-nya. Maka didapatkan hasil minus 155,439. Untuk thermal noise-nya sama kayak yang di downlink, minus 130,55. Kemudian untuk di bagian path loss and shadow fading margin-nya, penetration loss-nya sama 19, shadow fading margin-nya juga sama 9,4, sehingga didapatkan MIPL-nya 130,216 dengan rumus IRP dikurang minimal signal reception strength dikurang penetration loss, maka didapatkan hasil 130,216. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk perancangan dapat dijelaskan dan disimulasikan oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke yang selanjutnya, yaitu hasil perancangan yang telah kami lakukan. Di sini ada
tabel ya kayak yang capacity planning tadi. Cuman di sini ada perbandingan antara nilai coverage planning MAPL sama capacity planning MAPL buat si capacity. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia coverage-nya lebih tinggi dari hasil pet loss coverage-nya lebih tinggi daripada capacity, berarti hasil perancangannya itu udah sukses atau bisa dibilang targetnya tercapai seperti itu. Terus untuk hasil simulasinya, di sini hasil perancangannya akan terlihat seperti ini, bisa dilihat di slide. Terus untuk hasil yang kita dapatkan untuk daya terima rata-ratanya itu sebesar minus 73,21 dBm. Nah, untuk hasil dari simulasi ini itu terbilang cukup baik karena nilai tersebut itu berada di atas nilai threshold minimumnya yaitu sebesar minus 127,239 dBm. Terus yang selanjutnya ada nilai rata-rata dari RSRP yang kita dapatkan itu minus 103,75 dBm. Nah, untuk hasil RSRP juga lumayan bagus, soalnya untuk terbilang cukup baik karena dia itu lebih kecil daripada minus 80 dBm. Nah, untuk simulasinya, untuk simulasi pada atolnya, nah ini seperti terlihat di gambar yang tadi ya, cuman agak ngezoom. Ini hasil dari planning yang telah kami lakukan. Untuk jumlah site-nya itu ada 103 di sini, 103 site. Terus untuk hasil coverage planning yang histogram tadi bisa dilihat pakai prediction dengan hasil yang minus 73,35 dBm. Ini untuk coverage by signal level. Terus kalau untuk effective signal analisisnya itu didapat RSRP-nya minus 103,75. Jadi untuk simulasinya sendiri itu tinggal import map aja, import map yang .grd juga bisa, atau clutter height, clutter classes juga bisa, terus ditambah online maps, nanti ditambahin buat parameternya yang radio network setting, station template, terus ubah aja untuk parameter, misal untuk sel radiusnya berapa, tinggi antenanya berapa, model propagasi yang digunakan itu apa, dan lain-lain. Nah, nanti didapat hasil seperti ini. Gitu. Terus lanjut untuk kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan perancangan yang telah kami buat untuk Kota Tasikmalaya itu total luas wilayahnya sebesar 183,85 km persegi. Terus bandwidth yang kami gunakan itu adalah sebesar 22,5 MHz dengan frekuensi yang digunakan dalam perancangan yaitu 1880 MHz sesuai dengan frekuensi yang digunakan pada provider Telkomsel. Nah, terus untuk hasil capacity planning sendiri itu dilakukan berdasarkan perhitungan manual untuk mencari yang tadi radius sel, jumlah site, network throughput, dan lain-lain. Nah, didapatkan bahwa sel radiusnya itu 0,594 km dengan jumlah site-nya yaitu 103 site untuk sisi downlink. Untuk capacity planning dan coverage planning sendiri yang di atol itu kita pakai buat yang di sisi downlink aja. Terus untuk hasil coverage planning-nya sendiri itu didapat hasil untuk rata-rata daya terima sinyalnya itu sebesar minus 73,21 dBm dan untuk nilai RSRP-nya itu minus 103,75 dBm. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.